Oke, selamat pagi semua. Lihat ya Pak Iksan mengcover seluruh berita global yang cukup lengkap dari beberapa negara atau zona dari Eropa, Asia Pasifik maupun di Amerika. Memang fokus pasar kemarin lebih banyak tertuju terhadap pengumuman terhadap kebijakan tingkat suku bunga yang dilaksanakan oleh Fed. Namun terlihat juga kekecewaan dari beberapa pengamat bahwa memang tidak ada kebijakan yang lebih lanjut selain bersabar untuk peningkatan tingkat suku bunga ke depannya. Kemudian market juga terreview atau terlihat juga tidak terlalu bergejolak khusus untuk pergerakan dari major currency, terkecuali pada saat pengumuman di New Zealand terhadap US dollar, dikarenakan official cash rate yang terjadi di New Zealand ternyata membawa pengaruh negatif terhadap pergerakan di New Zealand terhadap US dollar, sehingga turun cukup signifikan dari pergerakan normal. Saat ini 3,5%, diperkirakan 3,5%, kemudian diumumkan 3,5%. Di tengah-tengah ekonomi New Zealand yang sedikit jelek dikarenakan trade deficit juga dari revisi menjadi 159 million dari bulan Desember, jadi di luar forecast. Kemudian juga terlihat dari sisi ekspor dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu, ternyata turun sebesar 6,9% menjadi 4,42 billion. Nah, hal ini juga yang membawa pengaruh terhadap pergerakan yang terjadi di New Zealand. Kemarin tadi malam ada dua pengumuman tingkat suku bunga, RBNZ 3,5% dan Fed 0,25%. Kemudian juga ada laporan untuk minggu ini sebagai pengetahuan kita bahwa IMF mengeluarkan laporan terbaru atau forecast terbaru dari perkembangan terhadap pertumbuhan. Di beberapa tempat dinyatakan masih dalam keadaan tidak tumbuh secara positif, kebanyakan negatif dibandingkan dengan proyeksi yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober tahun lalu 2014. Pada tahun 2016 diperkirakan 3,7%. Ini jadi kalau kita lihat di bulan Oktober turun sebesar 0,3% dari prediksi. Kemudian diam di keseluruhan, kemudian Amerika Serikat tetap menjadi 3,3%. Kemudian di Euro area yang terlihat di sini turun juga sebesar minus 0,3%. Jadi proyeksi yang terjadi untuk 2016 sebesar 1,4%. Jadi perbandingan antara forecast yang dilaksanakan bulan Oktober 2014 kemudian forecast yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015 ini mengalami penurunan. Bisa dilihat juga dari beberapa negara, Jepang juga diperkirakan turun, yang tadinya 0,9 menjadi 0,8 sebesar minus 0,1%, jadi penurunannya. Kemudian di wilayah lainnya terlihat di China, kita lihat perkembangan yang terjadi di sini juga mengalami penurunan sebesar 6,3% untuk tahun 2016, proyeksi tahun 2016. Berbeda jauh dengan kenyataan sebesar 7,4% yang terjadi pada tahun 2014. Data-data ini menunjukkan bahwa IMF ternyata pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi global, sehingga lebih banyak terpengaruh dari penurunan dari produktivitas tenaga kerja maupun dari permintaan sisi ekspor setiap negara. Kemudian kita selanjutnya akan menunggu forecast yang terjadi dari Development Bank yang sedikit banyak juga mempengaruhi pola kebijakan yang dilaksanakan oleh beberapa negara. Kemudian juga pelaku pasar juga melihat seberapa jauh dari kedua forecast yang terjadi sementara ini nanti, sehingga bisa memperkirakan pergerakan harga selanjutnya. Kemudian yang menarik tetap di minyak. Ya, di minyak, El Badri menyatakan pada hari Senin bahwa minyak akan naik sebesar $200 per barrel apabila tidak ada investasi baru yang terjadi.
namun kenyataannya investasi masih terus masuk, ditandai dengan pembelian-pembelian atau maintenance yang sudah dimulai untuk pipeline di beberapa negara. Dalam arti kata, terlihat juga para pelaku untuk minyak secara real sendiri masih cukup optimis untuk memperbaiki beberapa kilangnya, sehingga terlihat angka $200 per barrel menjadikan alasan kita sebagai resisten, karena yang berbicara ini adalah sekjen OPEC. Kemudian beberapa saat yang lalu juga ada info bahwa angka 20 hingga $25 per barrel menjadi batasan untuk Arab Saudi mengambil tindakan. Jadi angka 20 hingga 25 kita jadi batasan untuk wilayah support berdasarkan fundamental kedua ini. Kemudian dari Goldman Sachs, COO Gary Cohn berbicara di CNBC bahwa kemungkinan minyak akan jatuh sampai ke $30 per barrel. Nah, ini juga sementara untuk saat ini menjadikan support kita secara fundamental dari beberapa data atau dari beberapa berita yang masuk, yaitu $30 per barrel menjadi support sebelum untuk angka 25 dan 20. Kemudian hal yang menarik sebetulnya dari sudut pandang yang berbeda di minyak, kita melihat dari beberapa trader minyak sudah melakukan pembelian pada bulan Januari, dari awal Januari hingga pertengahan Januari kemarin, sehingga dipercaya kenaikan harga minyak kali ini merupakan respon dari beberapa trader minyak fisik langsung yang terkenal atau terbesar, termasuk diantaranya The Vitol yang berbasiskan di Swiss, kemudian Trafigura yang berbasiskan di Belanda, kemudian Glencore PLC Swiss, kemudian Koch Industry di Amerika, kemudian Gunvor Group Ltd yang terregister di Siprus. Mungkin Anda tahu bahwa dari beberapa trader minyak, Trafigura termasuk yang menjadi fokus atau menjadi berita utama pada beberapa bulan yang lalu di Indonesia, dikarenakan Trafigura juga sebagai pemasok dari Pertamina, ya, bisa dibaca di beberapa berita, sehingga kita melihat sini menjadikan perusahaan terbesar untuk pemasok minyak di beberapa negara. Kalau kita melihat di sini, mereka telah membooking dari sekitar Trafigura, ya, telah membooking sekitar 20 kapal yang berkelas ULCC, jadi Ultra Light Crude Carrier, sangat besar. Kita melihat di sini sebagai contoh Nook Nevis, kita melihat panjang kapalnya sendiri mencapai sekitar 450 meter. Jadi apabila disandingkan dengan Petronas Tower juga hampir sama tingginya, kemudian juga menyaingi dari Sears Tower di Chicago. Namun masih kalah jauh dengan Burj Dubai yang tingginya sebesar 800 meter. Jadi sangat besar kapalnya sendiri, di atas dari VLCC sebesar 330 meter. Kemudian apabila kita melihat dari secara fisik sendiri, nah itu dia sangat besar sekali, sehingga dapat menyimpan minyak menjadikan stok storage floating di oil di tengah laut untuk nantinya dilepas pada saat harga melonjak ke atas. Dan minyak sendiri sudah mengambil posisi dari beberapa waktu yang lalu, kemudian dari beberapa harga yang terendah saat ini telah membeli minyak. Kemudian ini bukan hanya satu saja dari trader minyak, namun banyak. Setelah dikonfirmasi oleh Reuters, ada beberapa traders yang tidak menjawab konfirmasinya sesuai dengan berita. Namun dari beberapa berita yang masuk juga terkonfirmasi dari web mereka sendiri memang telah melakukan pembelian dari minyak pada saat harga rendah, kemudian akan dijual pada saat harga tinggi. Kemudian kita melihat dari kapasitasnya cukup lumayan di sini. Kapasitas yang terjadi di satu ULCC sendiri sebesar 3.166.353 barrel untuk satu kapal. Apabila kita sandingkan dari berita, ini saya ambil berita dari Faisal Basri,
yang saat ini sedang mengurus masalah SKK migas. Ternyata Indonesia sendiri satu hari aja membutuhkan 1,5 juta barrel. Kalau di VLCC sendiri 3 juta barrel. Jadi bisa diperkirakan bahwa satu VLCC dapat mengcover kebutuhan minyak di Indonesia sebanyak 2 hari. Jadi sangat besar. Kemudian juga ini dilaksanakan oleh beberapa trader minyak. Nah, apabila trader minyak sudah melaksanakan posisi beli saat ini, nah kita sebagai pelaku futures atau sebagai pengamat futures terlihat juga tidak ada salahnya untuk memanfaatkan juga harga pada saat ini. Demikian Pak Iksan. Gimana? Gede banget ya Pak. Ya, gede banget nih kapal tankernya. Dari beberapa berita, kemudian di Bloomberg juga bisa dibaca, bisa dicari itu ternyata sudah bermain ULCC ya, bukan VLCC lagi. Oke. Baik. Kalau dilihat dari pergerakan oil juga dari kemarin masih stabil, dan kemungkinan dengan adanya hal-hal seperti ini yang bisa mempertahankan kondisi keadaan oil masih di bawah level 50 mungkin ya Pak, atau bisa dilanjutkan juga dengan dari sisi teknikal juga Pak? Dari teknikal sendiri masih cukup optimis untuk penurunan lebih lanjut. Dalam arti kata penurunan terlihat juga masih berpotensi sebelum menyentuh ke angka 30 yang merupakan angka terendah pada tahun 2008. Oh iya, pada saat tahun 2009 kemarin juga berita bahwa trader minyak juga mengambil posisi untuk floating storage di laut untuk sehingga mereka juga mengambil keuntungan yang sangat besar untuk harga minyak ini tahun 2009. Nah ini dia berita untuk technical semakin drop ya kalau kita melihat mingguan sendiri. Setelah 8 jam yang lalu drop juga breakout terhadap harga terendah yang terjadi di 44.30, kemudian harga sekarang di 44.06. Kemudian harga mingguan yang kita lihat ternyata harga hari ini juga menyentuh di harga terendah pada bulan Januari kemarin, sekitar awal Januari tanggal 13. Low juga tersentuh ke 44.20 dolar per barrel. Kemudian kita balikan lagi untuk chart monthly sendiri masih tertuju ke 33.78. Saya kira kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk mengikuti pergerakan dari harga minyak, kemudian juga mengikuti pola-pola yang dilaksanakan oleh trader fisik di minyak. Kemudian selanjutnya di emas, kita melihat emas juga terlihat cukup melempem. Saya lihat untuk 4 jam terakhir dikarenakan support yang terjadi juga. Nah ini dia tersentuh double support terhadap support untuk low dan low sebelumnya yang terdata juga terlihat. Next untuk 240 menit ke depan terbaca target terdekat di 1275.44, selanjutnya di 1267.78. Kemudian untuk forex ya, kita melihat pergerakan dolar indeks sendiri terus melonjak mendekati harga tertinggi untuk hari kemarin, yaitu di kisaran 94.61. Kemudian target terlihat juga di angka merupakan harga tertinggi pada tanggal 27 Januari, yaitu di 95.10. Kemudian di pound sterling yang kita melihatnya masih dalam keadaan stagnan untuk grafik mingguan. Pergerakan masih terbatasi di 1.52145 hingga ke harga terendah di 1.4952. Kalau kita melihat harga area saat ini merupakan area support yang terjadi di 1.5149 untuk chart daily maupun untuk chart mingguan. Ternyata masih di wilayah area support. Kemudian di euro cukup menarik terus untuk dilihat untuk minggu ini. Transaksi untuk jangka pendek juga cukup menarik untuk dilaksanakan di euro dikarenakan fundamental yang terjadi kemarin juga cukup negatif. Kemudian kita melihat untuk pergerakan secara teknikal juga dalam keadaan negatif.
Harga high ternyata sempat dikejar oleh ketiga titik terdekat, yaitu di 1.13795, namun tidak sanggup, pada saatnya tidak sanggup untuk mengejar harga tertinggi tersebut. Ternyata ditutup di harga terendah di 1.12710. Hingga saat ini pergerakan harga masih berada di bawah 50% dari pergerakan harga kemarin, maupun terlihat juga 50% dari pergerakan 2 hari yang lalu, yaitu di kisaran 1.12850-an. Kemudian euro terhadap US dollar maupun euro terhadap hal yang lainnya, contohnya euro yen dan euro segala macam, terlihat pelemahan euro masih terbayangi untuk pergerakan hingga akhir minggu ini. Kemudian kita melihat Australia dollar terhadap US dollar, kemarin juga pengumuman terhadap beberapa kebijakan juga tetap memicu pergerakan Aussie juga masih dalam keadaan turun. Ini dia kita melihat New Zealand dollar terhadap US dollar tadi malam pergerakannya cukup signifikan. Kita melihat pergerakan 1 jam pada saat pengumuman terhadap tingkat suku bunga. Nah ini dia. Cukup terlihat Pak Iksan ya. Respon tadi malam untuk tingkat suku bunga. Nah ini dia. Ternyata breakout yang terjadi adalah breakout keempat pada saat tingkat suku bunga 1, 2, 3 dan keempat langsung terjadi penurunan cukup tajam dalam kisaran 1259 pips. Hingga saat ini harga masih berkutat di angka 0.73 dari harga terendah 0.730. Kemudian kita melihat pergerakan New Zealand dollar masih dalam keadaan drop. Kemudian resisten terbaca juga di 0.744 yang dirasa cukup jauh untuk tercapai untuk hari ini. Kemudian pergerakan di dolar yen masih dalam keadaan stagnan. Yang cukup menarik di yen, kita melihat di sini support telah tersentuh beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, kisaran 5 zona ini, sehingga cukup alasan kita support merupakan support sangat kuat yang terjadi. Kita melihat di 117.42. Kemudian juga resisten yang terbaca juga saya rasa cukup kuat, namun tidak cukup lebih kuat daripada support yang terjadi secara historical. Target untuk resisten di 118.53. Demikian Pak Iksan beberapa ulasan singkat mengenai market maupun teknikal yang terjadi hari ini. Ya, baik. Kalau dilihat dari emas Pak, terus kemudian indeks saham seperti apa Pak? Oke, saham sendiri kita melihat kemarin sebelum diumumkan dengan Fed, terus terjadi pergerakan harga. Untuk Nikkei saat ini persis berada di resisten, tinggal menunggu penutupan pada hari ini. Apabila dia close, ternyata 3 candle ini mengetes dari resisten. Kalau close berada di atas angka resisten sebelumnya di kisaran 17760, ada kemungkinan Nikkei akan bergerak maju ke angka kisaran harga tertinggi yaitu di 18100. Kemudian kita batasi juga angka 50% Fibonacci jangka panjang di angka 1.17 ini. Kemudian untuk Nikkei secara teknikal, di Hang Seng secara teknikal tadi pagi dalam pembukaan cukup turun ya. Di harga dibuka di low 24724 merupakan harga terendah yang terjadi, melewati harga terendah yang terjadi hari kemarin di 24708. Saat ini telah tertutup gap, penurunan gap tersebut, kemudian mencapai harga tertinggi, namun saat ini di 1 jam terakhir ternyata Hang Seng masih bergerak menyesuaikan pergerakan untuk 1 jam ini. Kemudian apabila kita melihat secara technical trend yang terjadi, di Hang Seng masih berada di wilayah resisten maupun support yang terjadi. Kemudian kita melihat support yang terjadi sekarang merupakan support dinamis yang bisa bergerak apabila terjadi penurunan harga menjadi patokan kembali. Jadi kesimpulan untuk di Hang Seng masih dalam keadaan drop. Apabila dia drop closing 1 jam ini berada di bawah level saat ini, kemudian ada kemungkinan di 24600 itu terjadi untuk jangka pendek. Demikian Pak Iksan ya di beberapa indeks.
Baik, terima kasih tadi atas ulasan materinya ya, dan kita juga jadi lebih banyak mengenal lebih banyak lagi mengenai bahwa dari stok dari minyak sendiri itu tidak hanya dari sisi dari negara, juga bahwa dari trader pun juga memiliki stok untuk menghalau dari pergerakan harga minyak ini. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah ikut serta dalam morning briefing pagi ini. Mungkin saya sudahi untuk morning briefing pagi ini. Semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Sekian morning briefing pagi ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas.